Ya. Makasih Mas Aiman ya. Jadi begini ya. Tadi saya mendengar kata yang namanya substantive justice ya. Lalu kemudian substantive justice itu dikaitkan dengan pokok perkara. Salah cara berpikir demikian. Jadi substantive justice itu adalah kalau kita mencari sebuah putusan hukum, keadilan itu yang sesungguhnya. Bukan yang formil saja, bukan prosedural. Dan itu bisa kita dapatkan di arena baik pra-peradilan maupun di persidangan pokok perkara. Kami mencari yang namanya keadilan substantif, bukan hanya prosedural di dalam pra-peradilan. Sebagai contoh misalnya, kalau permohonan kami yang kedua itu dikabulkan, rontok pasal 32 sebagai bahan untuk mendakwa. Itu kan substantif, bukan prosedural. Lalu ketika kita bicara mengenai salah penangkapan dan lain sebagainya, hakim mempertimbangkan secara substantif. Adanya yang namanya perjanjian dalam tanda kutip antara penyidik dan Mas Roy serta Dr. Tifa. Apa perjanjiannya? Hei, tanggal 13 November kami tidak tahan kalian. Tetapi tolong wajib lapor setiap pekan. Itu alat kontrol sebagai bargain, sebagai barter tidak ditahan. Dan Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Maka kemudian ketika dia ditangkap dan kemudian ditahan pada tanggal 19 Juni 2026, maka kita tidak hanya mempermasalahkan prosedur bahwa itu sudah P21 akan ada penyerahan dan lain sebagainya, tapi substantif. Dan hakim kemudian setuju dengan itu. Ini ada kontrak dalam tanda kutip perjanjian. Kok Anda break the contract bahwa dia tidak ditahan, wajib lapor dia patuhi, tiba-tiba ditahan. Karena itu kalau diberikan kepada hukum yang ada, itu tidak memenuhi unsur subjektifnya. Misalnya dia melarikan diri dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saya karena ini terakhir ya, saya ingin sedikit melakukan pembulatan kalau diperkenankan sedikit. Gini, cara untuk membuktikan ijazah itu kan ada dua jalan. Pertama, langsung pada ingredientnya, pada ijazah tersebut. Apakah kertasnya benar, tintanya benar, dan lain sebagainya. Kan itu satu jalan. Tetapi walaupun 100% semuanya sama, it doesn't mean bahwa ijazah itu pasti asli. Karena ada problem yang kedua dan atau, yaitu bagaimana cara memperolehnya. Ya kan? Cara memperolehnya, apakah dia subjek yang memang punya hak untuk mendapatkan ijazah tersebut. Orang bisa saja sampai dia melakukan KKN misal ya, tapi dia tidak pernah membuat skripsi, tidak pernah ujian skripsi, tidak berhak dia. Ada teman saya seorang artis, bahkan sudah bikin skripsi, tidak dapat gelar karena ternyata dia DO. Padahal skripsinya sudah selesai, penyanyi terkenal. Jadi itu caranya, tapi kan masalahnya tidak semua orang punya kemewahan untuk mengakses yang namanya ijazah itu. Maka yang dilakukan oleh Mas Roy, Dr. Tifa adalah rely on dengan ijazah yang diupload Dian Sandi. Yang tidak dibantah oleh Jokowi sebagai ijazah yang palsu dan lain sebagainya. Maka kalau kita bicara tentang penelitian, subject to. Maka subjek to Dian Sandi yang tidak dibantah Jokowi itu 99,9% palsu. Tapi begini Mas Aiman ya. Saya tidak ingin tragedi 29 April 2025 terjadi kembali. Apa itu tragedi 9 April 2025? Ketika 3 orang Roy Rismon Tifa ada di sini, tiba-tiba itu dijadikan bahan untuk dilaporkan dan kemudian menjadi bahan untuk mendakwa. Termasuk 8 sampai 12 tahun. Jadi ada 22 dan 29 April tersebut. Nah sekarang saya lihat tadi, saya di WA oleh seseorang. Ada indikasi seperti untuk mengarahkan. Jadi Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi penipu. Kan ini kan tidak sehat. Kita nggak bisa mengatakan A dan B itu dalam kondisi seperti ini. Besok-besok dilaporkan. Atau besok-besok menjadi bahan untuk melaporkan. Ya, karena itu kita harus gentle untuk itu. Kemudian ya,
kita ini bolak-balik, itu tidak akan pernah selesai masalah ini. Tapi saya ingin mengapresiasi dan mendukung apa yang dikatakan Bro Lukas Luarso di awal tadi. Begini, tadi saya ditanya, bagaimana kasus ini bisa selesai? Saya bilang, kalau prinsip good governance dan clean government ditegakkan, bisa selesai kasus ini. Baik on court maupun out of the court. On court itu, bagaimana pengadilan ini ya betul-betul diarahkan pada pembuktian ijazah. Tapi saya udah paham, kasus Mas Roy itu bukan ujungnya pada pembuktian ijazah, tapi pada kasus pencemaran nama baik, kemudian fitnah, edit dokumen dan pemalsuan dokumen atau manipulasi dokumen. Jadi itu yang mau disasar. Pembuktian itu bukan tujuan utamanya, padahal semua rakyat Indonesia ingin menjadikan soal ijazah ini sebagai sebuah pembuktian utama. Di mana didapatkan itu? Jangan-jangan bukan pada pengadilan Mas Roy, tapi pada jalan yang ditawarkan oleh Mas Lukas, the second way, bukan the third way. Ya, the third way. The third way itu Anthony Giddens, the second way, karena out of the court. Out of the courtnya apa? Anggota DPR, Anda ini membiarkan rakyat berdebat. Kenapa Anda tidak menggunakan hak Anda untuk melakukan inquiry, untuk melakukan penyelidikan, tidak menggunakan hak angket Anda? Karena sebagai institusi negara, dia bisa menggunakan itu. Ya sekalian nitip ijazah Gibran, ya kira-kira begitu. Iya kan? Yang sekarang daripada Denny Indrayana mengoffer uang 100 juta rupiah, lebih baik di take over oleh negara. Sehingga dengan out of the court itu, maka bisa jadi kemudian jalannya adalah menggunakan hak inquiry atau misalnya membentuk fact finding team, independent fact finding team. Tim pencari fakta independen. Kalau misalnya yang terlibat itu bukan Refli Harun, bukan Roy Suryo, bukan Firman, bukan Adi Darmawan, tapi orang-orang di luar sana yang berpikir objektif, ya kan? Bukan kita semua yang sudah berpihak, bisa jadi cepat masalah ini selesai. Ya kan? Apa sih susahnya membuktikan ijazah itu palsu atau tidak? Kalau memang ada niat untuk itu. Maka terakhir Leo Tolstoy ngomong, dan saya ulangi lagi terus terang, kalau tidak bohong, maka jalannya lurus, jujur. Tapi kalau Anda bohong, jalannya berliku-liku, dan lain sebagainya. Diperlukan banyak instrumen. Firman nanya lagi, itu maksudnya Pak Jokowi? Iyalah. Dibutuhkan banyak instrumen, ya kan? Dibutuhkan banyak. Sebentar, ini kan closing statement. Statement beliau ini statement sebagai kuasa atau statement pribadi? Oh, sebagai kuasa hukum dong. Kan gitu kan. Gimana? Kenapa saya bilang seperti itu? Yang disampaikan lagi ini semua begini. Ini, this is a closing statement, bro. Ya, dengarkan saya. Ya. Jadi karena itu saya katakan, ya kan, sudah pakai prinsip good governance, clean governance. Siapapun yang tidak menggunakan prinsip itu, maka pasti ada apa-apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, 1 menit saya minta waktu untuk sedikit mengklarifikasi tadi pernyataan bahwa misalnya soal pemalsuan ijazah itu bisa dibuktikan salah satu cara adalah kertas apa segala macam ya. Padahal kalau kita baca di beberapa permen ya, permen 2014, 2018, 2024 itu clear. 2 hal yang saya mau katakan. 1, terminologi atau apa definisi ijazah. Ijazah itu adalah penghargaan terhadap proses dari awal sampai terakhir orang melakukan pendidikan di perguruan tinggi kalau ijazah sarjana. Nah, bahwa kemudian jika terjadi kerusakan, kebakar, hilang apa segala macam, bisa dimunculkan oleh institusi yang menerbitkan itu hanya sebatas surat keterangan. Nah, pertanyaannya kalau surat keterangan itu misalnya, kalau kita katakan siapapun atau Pak Jokowi katakan ijazahnya hilang, terus surat keterangan diterbitkan bahwa dia adalah alumni clear menunaikan tugas dan ijazahnya hilang, apa itu Anda katakan palsu? Jadi ijazah Pak Jokowi mau dibilang hilang. Kalau soal Nggak, tapi begini, dari kertasnya doang. Asumsi baru. Saya juga di tengah kondisi normal mungkin ini bisa dilakukan. Tapi di tengah desakan publik yang begitu besar,
tentu harus ada hal yang juga extraordinary. Makanya extraordinary-nya adalah proses persidangan hukum Oke. untuk pembuktian itu di pokok perkara, jangan diulur-ulur. Itu aja, makasih.